Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisa pola penjualan jam tangan pada berbagai negara di benua Asia, Eropa, dan Australia. Sebelum menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk kelompok 3 beranggotakan Kak Ramadhani Alif Hasan, dipanggil Kak Rani. Yang kedua ada Kak Muhammad Fakih Hikmah Mahendra Dika, dipanggil Mas Fakih. Yang ketiga ada Kak Nurul Khotimah Handayani, panggilannya Kak Nurul, dan saya sendiri Eka Mursilawati. Untuk penjelasannya akan dimulai oleh Kak Nurul. Pada Kak Nurul, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 ini, latar belakang, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu perkembangan industri riset global saat ini mengalami transformasi yang sangat pesat, terutama dengan meningkatnya integrasi perdagangan internasional dan kemajuan teknologi digital, di mana produk yang mengalami perkembangan signifikan ini adalah produk jam tangan, yang kini tidak hanya berfungsi sebagai alat penunjuk waktu, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup dan simbol identitas sosial bagi penggunanya. Hasil dari analisis awal ini menunjukkan bahwa dari beberapa negara di kawasan Eropa seperti Portugal, Jerman, dan Inggris merupakan dari penyumbang terbesar, Asia menempati posisi kedua dengan potensi pertumbuhan yang cukup tinggi. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pasar yang sudah mapan yaitu Eropa dan pasar yang sedang berkembang yaitu Asia. Next. Rumusan masalah dari makalah ini ataupun di dalam kelompok kita ini ada 3 bagian, yaitu bagaimana pola distribusi penjualan produk dan jam tangan di berbagai wilayah benua, di mana rumusan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa benua mana yang memiliki tingkat penjualan tertinggi, baik dari segi jumlah barang yang terjual maupun nilai transaksinya, di mana hal ini penting untuk memahami perbedaan potensi pasar antar wilayah, sebagaimana terlihat bahwa Eropa mendominasi total penjualan, sementara Asia menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar. Poin kedua yaitu dari rumusan masalah, negara mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan di masing-masing benua. Di bawah bahwa poin kedua ini, rumusan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pasar utama di setiap wilayah dan menjadi dasar dalam menentukan arah strategi pemasaran yang lebih efektif. Analisis ini juga membantu memahami bagaimana variasi ekonomi dan daya beli antar negara mempengaruhi total penjualan dari jam tangan tersebut. Poin ketiga dari rumusan masalah adalah produk jam tangan apa yang paling diminati oleh konsumen lintas negara. Rumusan ini berhubungan langsung dengan preferensi konsumen global. Dengan mengetahui produk yang paling banyak dibeli, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi produksi, pengembangan desain, dan penetapan harga agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar di berbagai wilayah tersebut. Next, Mas Fakih. Tujuan analisis dari makalah ini adalah tujuan dari analisis deskriptif terhadap dataset penjualan produk jam tangan di berbagai negara ini adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pola penjualan global, perbedaan pasar antar wilayah, serta preferensi konsumen lintas negara. Melalui hasil analisis ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang strategis dan berbasis data. Oke, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rani, metode penelitian. Ya, terima kasih Kak Nurul. Selanjutnya ada metodologi penelitian.
Di sini untuk jenis penelitiannya kita menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu pendekatan karena penelitian ini tidak melakukan manipulasi variabel, melainkan memanfaatkan data penjualan aktual untuk menemukan pola, hubungan, dan tren yang relevan dengan strategi bisnis global. Lalu untuk data yang kami pakai bersumber dari data penjualan jam tangan internasional yang disusun dalam format Microsoft Excel. Lalu jenis data yang digunakan adalah data sekunder karena bersumber dari hasil rekapitulasi penjualan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Di sini untuk variabel penelitiannya, karena tidak semua data kita pakai, jadi kita pilih untuk variabel penelitian yang kita bahas, yaitu ada total quantity, yaitu jumlah unit jam tangan yang terjual di dalam negara atau per itemnya. Lalu ada total price, yaitu nilai penjualan dalam USD, dalam miliar USD. Lalu ada asal negara, yaitu berdasarkan negara tempat terjadinya pembelian. Lalu ada benua, yaitu kami kelompokkan lagi berdasarkan wilayah geografisnya. Lalu yang kelima, nama item atau nama produk yang dijual. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, data yang sudah kami dapatkan, lalu kita copy dan kita rekap kembali. Lalu kita memfilter data tersebut karena itu data Excel-nya sangat banyak, jadi kita memfilter untuk data-data yang kosong, data-data yang minus, dan memastikan tidak ada data yang tidak sesuai, dan kita akan kita menghomogenkan data tersebut dan memastikan format numeriknya konsisten di semua variabelnya. Lalu setelah kita filter, sebelum kita analisis, kita melakukan pivot table, di mana pivot table itu digunakan untuk mempermudah kita dalam mencari data yang kita inginkan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Di sini untuk teknik analisis datanya, kita menganalisis ada 4, yaitu analisis berdasarkan negara, di mana ini bertujuan untuk mencari negara dengan pembelian terbanyak. Lalu yang kedua ada analisis berdasarkan benua. Di sini kita klasifikasikan ke dalam benua masing-masing untuk melihat persentase kontribusi di negara di benua mana yang terbanyak penjualannya. Lalu yang ketiga, analisis berdasarkan jumlah item penjualan terbanyak. Di sini untuk menghitung produk unggulan. Jadi kita mengambil jumlah item yang paling terbanyak terjual. Lalu analisis berdasarkan nilai harga item. Di sini untuk menghitung total harga penjualannya di setiap itemnya. Lalu dalam analisis ini kita membuat ke dalam bentuk grafis. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Fakih untuk pembahasannya. Baik, terima kasih Kak Rani. Untuk dalam pembahasan ini, hasil analisis deskriptif terhadap dataset penjualan produk jam tangan di berbagai negara diperoleh beberapa temuan yang dapat diinterpretasikan untuk memahami pola pasar global, perbedaan antar wilayah, serta preferensi konsumen internasional. Analisis dilakukan dengan melihat total penjualan dan jumlah barang terjual dari berbagai perspektif, yaitu berdasarkan benua, negara, dan jenis produk atau item. Hasilnya memberikan gambaran yang kuat mengenai dinamika pasar serta arah potensi pertumbuhan industri jam tangan secara global. Yang pertama itu ada pola penjualan berdasarkan benua. Hasil olahan data yang kami dapat dalam melihat pola penjualan jam tangan berdasarkan benua, terlihat adanya perbedaan signifikan antara wilayah benua dalam hal volume pembelian atau quantity dan total nilai penjualan. Benua Eropa menempati posisi teratas dengan total 22.732.000 unit produk terjual dan nilai transaksi mencapai 6.927,67 miliar US dollar.
Dan Australia berada di posisi kedua dengan total 4.975.000 unit, terjual senilai 217,69 miliar US dollar, disusul dengan Asia dengan 3.897.000 unit dan total nilainya yaitu 94,51 miliar US dollar. Interpretasi dari hasil ini menunjukkan bahwa Eropa merupakan pasar utama core market bagi produk jam tangan. Hal ini menandakan tingginya daya beli dan minat konsumen Eropa terhadap produk berorientasi gaya hidup. Dan Asia menjadi pasar potensial dengan jumlah pembelian yang cukup besar. Meskipun nilai transaksinya belum setinggi Eropa, kondisi ini menunjukkan bahwa pasar Asia sedang dalam tahap pertumbuhan dan dapat menjadi target ekspansi bisnis di masa depan. Untuk Australia sendiri menunjukkan pasar yang cukup aktif dengan tingkat pembelian menengah dan nilai penjualan yang stabil. Dengan demikian, secara geografis, analisis ini menegaskan bahwa faktor wilayah, dalam hal ini benua, sangat mempengaruhi performa penjualan global produk jam tangan. Pada yang selanjutnya itu adalah kontribusi negara terhadap penjualan global. Data yang sudah kami analisis diketahui bahwa negara-negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, Portugal mendominasi total penjualan dengan nilai transaksi masing-masing mencapai ratusan hingga ribuan miliar USD. Contohnya yaitu Prancis mencatat nilai penjualan sebesar 908,69 miliar USD dan Jerman sendiri sampai 793,44 miliar USD. Dan Portugal turut memberikan kontribusi signifikan dalam total pembelian di kawasan Eropa. Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa pasar Eropa memiliki pengelompokan pembeli yang kuat dan stabil, yang memungkinkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya konsumsi, dan brand awareness yang tinggi terhadap produk jam tangan. Dan kawasan Asia seperti Jepang menjadi kontributor utama dengan volume pembelian terbesar di wilayah tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa negara-negara maju di Asia memiliki preferensi konsumsi yang relatif mirip dengan pasar Eropa, yaitu menghargai nilai estetika dan fungsi produk jam tangan itu sendiri. Yang selanjutnya ada preferensi konsumen berdasarkan jenis produk. Data yang sudah kami analisis dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya dalam jumlah pembelian antar produk. Yang pertama itu ada round item yang bernama round snack boxes set of 4 atau 4 fruits menempati posisi teratas dengan jumlah pembelian tertinggi yaitu lebih dari 1.400 unit yang terjual. Jauh di atas item lainnya. Posisi berikutnya ditempati oleh mini pen set vintage dan Namaste Swagat Incense yang masing-masing memiliki total pembelian sekitar 700 unit dan 600 unit. Sementara itu produk seperti Red Toadstool LED Night Light dan Fairy Tale Cottage Night Light serta Multicolor Silver Tea Light Holder juga termasuk dalam kategori 10 besar produk dengan jumlah pembelian tinggi, yaitu sekitar antara 400 hingga 600 unit. Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan tingkat permintaan antar produk yang cukup tajam. Produk pada urutan pertama menunjukkan dominasi yang kuat dibanding produk lainnya, sedangkan item di posisi 7 hingga 10 memiliki jumlah pembelian relatif lebih kecil, yaitu di bawah 400 unit. Hasil ini menggambarkan bahwa penjualan produk tidak merata dan terkonsentrasi pada beberapa item tertentu yang memiliki volume pembelian jauh lebih besar dibandingkan item lainnya. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa round snack boxes set of 4 fruits merupakan item dengan performa penjualan tertinggi secara global, diikuti oleh beberapa produk dengan selisih jumlah pembelian yang cukup signifikan. Hasil temuan ini menegaskan bahwa sebagian besar penjualan global produk jam tangan dan turunannya didominasi oleh sejumlah kecil produk dengan volume pembelian tinggi, sementara sisanya memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap total penjualan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hubungan antara jumlah barang terjual dan nilai penjualan. Hasil visualisasi gabungan antara quantity dan price terlihat adanya hubungan positif antara jumlah barang yang dibeli dengan nilai total penjualan. Artinya, semakin banyak barang yang dibeli, semakin banyak juga barang yang besar pula nilai transaksinya yang dihasilkan. Interpretasi ini tuh menunjukkan bahwa volume pembelian menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan perusahaan.
Namun, hubungan ini juga mengindikasikan bahwa strategi peningkatan penjualan tidak hanya perlu berfokus pada harga per unit, tetapi juga pada peningkatan volume distribusi dan efisiensi rantai pasok. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan dan dilanjutkan oleh Bu Eka. Bu Eka, Terima dipersilakan. kasih. Ya, terima kasih Mas Fakih. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang implikasi strategis dari hasil analisis. Fokus mempertahankan pasar Eropa sebagai core market. Mengembangkan pasar Asia sebagai wilayah pertumbuhan baru. Yang ketiga, menyesuaikan strategi produk dengan permintaan konsumen global. Dan yang terakhir, mengoptimalkan analitik data untuk pengambilan keputusan. Next, Mas. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari diskusi ini yaitu berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Eropa merupakan pasar utama dengan tingkat penjualan tertinggi. Asia memiliki potensi pertumbuhan besar dan produk dengan harga terjangkau lebih disukai oleh konsumen global. Hubungan antara jumlah barang yang dibeli dan nilai penjualan menunjukkan bahwa volume pembelian merupakan faktor penting dalam peningkatan pendapatan. Hasil analisis ini menegaskan bahwa strategi bisnis yang paling efektif adalah menggabungkan pemahaman terhadap pola geografis penjualan dengan inovasi produk dan pendekatan harga yang kompetitif. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis data berbasis Excel dapat memberikan pemahaman mendalam tentang performa penjualan global dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis berbasis data atau data driven decision making. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Atas kekurangan yang ada, kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Fitri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.